Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang pada kesempatan pagi hari masih melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diperkenankan hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang hebat, untuk pagi hari ini kita agendakan rangkaian kegiatan dan diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sugeng Andono. Untuk itu, agar jalannya pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik, akan kita sampaikan rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan materi atau diseminasi materi, ada yang ketiga sesi tanya jawab, usulan ataupun masukan dari Bapak Ibu guru, dan acara yang keempat penutup. Demikian rangkaian acara yang akan kita lalui bersama agar jalannya pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Mari kita awali bersama dengan membaca doa bersama. Duduk sempurna, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, doa cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya sepenuhnya untuk kegiatan pagi hari ini, diseminasi materi budaya positif di sekolah oleh Bapak Sugeng Andono. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Ahmad Afandi yang telah membawakan acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru BK, kemudian Bapak Ibu guru wali kelas yang hadir pada pagi hari ini. Saya terima kasih untuk kehadirannya, yang jelas di tengah kesibukan Bapak Ibu masih bisa menyempatkan diri untuk hadir pada acara pagi hari ini terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Baik, untuk supaya kita bersemangat begitu, kita ciri khas SMK Donasari, kita akan yel-yel sekolah kita sebagai ciri khas sekolah, ya. Baik, semangat danum, jati diri, prestasi, harmoni, STM jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Paparan pada pagi hari ini adalah wujud dari diseminasi dari materi yang kami peroleh dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 8, yang kami punya kewajiban menyampaikan kaitannya materi yang kami peroleh terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Barangkali saya bisa mungkin minta Pak Muji mungkin, ya, Pak Muji mungkin sudah pernah mendengar istilah budaya positif, Pak Muji? Pernah. Apa Pak Muji misalnya? Budaya-budaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kemajuan pembelajaran dan mewujudkan anak-anak itu ketika keluar dari SMK Negeri 2 memiliki budaya-budaya yang baik di tempat kerja ataupun di mana dia berada. Siap, terima kasih, sangat bagus Pak Muji. Baik, itu sedikit tanggapan dari Bapak Guru BK kita. Hari ini kita akan bahas paling nggak ada 8 isi pokok dari budaya positif yang ada di materi ini. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma, jadi paradigma pembelajaran yang ada di sekolah kita, kemudian disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, kemudian yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang 8 segitiga restitusi. Itu ada 8 isi pokok mengenai budaya positif. Bapak Ibu, kita pernah mendengar istilah pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya.
untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bu Sri, barangkali pernah mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi, barangkali untuk pernah mendengar itu, Pak. Jadi anak-anak itu mendapatkan layanan sesuai dengan keadaan siswa tersebut, jadi tidak sesuai minat anak tersebut. Baik, betul. Jadi kita memberikan materi sesuai dengan minat, sesuai dengan kebutuhan dari anak didik kita. Lanjut. Terkadang kita punya ini miskonsepsi atau kesalahpahaman dari teori kontrol posisi kita sebagai guru, kemudian posisi kita di kelas. Gitu. Kita bahas kaitan dengan posisi kontrol kita di kelas. Jadi Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dengan namanya teori choice teori. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan ilusi guru mengontrol murid. Ini sedikit penjelasan. Jadi kita sebagai guru terkadang punya keyakinan bahwa kita bisa mengendalikan murid. Ya. Padahal kita tahu bahwa murid itu akan melakukan hal yang mungkin sesuai dengan apa yang dikehendakinya itu ketika ada unsur instinsi dari dalam. Mungkin kita bisa memaksakan, tapi saya yakin murid punya kehendak yang lain. Nah, itu terkadang kita punya anggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Kemudian ini ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Saya sendiri juga punya keyakinan seperti itu sebelumnya, bahwa kita mungkin melakukan bujukan, melakukan rayuan, meminta murid supaya melakukan hal-hal yang baik itu positif gitu ya. Padahal kita tidak tahu bagaimana apa yang diinginkan oleh murid sebenarnya begitu. Nah, kemudian ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Barangkali bisa juga malah menyakitkan, mengkritik murid kita ya, karena dia berbuat salah dapat menguatkan karakter. Nyalake begitu nih, mengkritik. Terakhir bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga terkadang kita lakukan tidak hanya di sekolah, mungkin jadi rumah atau di lingkungan kita merasa lebih dewasa begitu, kita bisa sekehendak hati kita untuk memaksakan apa yang kita inginkan. Itu terkadang ilusi itu atau anggapan itu masih tertanam di dalam hati kita begitu. Nah, kemudian ini antara stimulus respon ya, dan teori kontrol, kita diharapkan mampu merubah anggapan dari stimulus kontrol ini, stimulus respon yang ada ke arah teori kontrol. Contohnya di kelas kebutuhan murid itu sama, padahal dalam teori kontrol realitasnya kebutuhan murid itu berbeda. Benar seperti yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, bahwa kita memperlakukan murid itu tidak bisa sama karena masing-masing memiliki ciri, memiliki karakter yang berbeda. Yang kedua, bahwa semua orang melihat hal yang sama, padahal dalam teori kontrol realitasnya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi anggapan orang itu ketika kita memiliki kemauan, oh itu dulu seperti ini, dan realitanya pandangan orang lain tentang dunia akan beda. Kemudian masih kaitannya dengan stimulus kontrol. Nah, perilaku buruk terkadang kita melihat suatu kesalahan. Nah, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kita akan dibahas di segitiga restitusi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Artinya orang lain bisa mempengaruhi. Padahal yang bisa mempengaruhi ya kita sendiri, diri kita sendiri yang bisa mempengaruhi kita. Yang muncul dari intuisi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu anggapan kita. Mengaruhi, kemudian mengontrol itu kemudian pada dasarnya ya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita
apa istilahnya, budaya kolaborasi itu harus kita tanamkan. Terakhir, kita masih banyak atau sering berpikir antara menang dan kalah. Yang orang menang ya kalah. Padahal pikiran kita ya hanya menang dan menang, tidak ada kalah. Itu yang perlu kita geser, yang pemikiran yang stimulus respon menjadi teori kontrol. Lanjut, kemudian makna disiplin. Nah, ini Mas Hadi yang sudah, karena beliau yang apa istilahnya pembina OSIS mungkin punya apa istilahnya definisi terkait disiplin menurut Mas Hadi mungkin menurut ya. Disiplin itu sebuah perilaku dari seseorang atau khususnya kalau seorang anak untuk mentaati apa yang sudah kita sepakati bersama dan hal ini tata tertib, dan kedisiplinan itu harus muncul dengan kesadaran. Jadi tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, itu individu sudah merasa bahwa saya butuh untuk disiplin, sehingga dia bisa merasa nyaman dan enjoy untuk menjalani apa yang ada di sekolah. Betul, tepat sekali. Jadi terkadang kita beranggapan disiplin itu kaitannya dengan ketidaknyamanan, keterpaksaan gitu. Tapi kalau sudah jadi budaya itu kita enjoy, kita nyaman menjalani apa yang sudah kita terapkan di sekolah. Kemudian ini kita, setelah kita tahu apa yang disampaikan Mas Hadi terkait disiplin, di sini ada makna disiplin positif. Yaitu suatu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, tadi ada unsur kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, kemudian memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau tanpa ribet, tanpa ancaman, ya, kemudian atau tanpa hukuman. Ya. Kadang ketika ada ya istilah ketika kita menyampaikan atau memberikan satu reward atau satu hadiah kepada orang yang sudah melakukan, misalnya kepada anak kita begitu, nah kita setelah nanti kalau kamu bisa ranking 1 saya belikan sepatu. Pada intinya ketika kita memberikan satu tindakan seperti itu, ada satu keyakinan bahwa anak kita tidak mampu melakukan itu. Itu yang mungkin sudah kita sadari. Tujuan kita baik memberikan hadiah, tapi pada sisi lain kita tidak percaya bahwa anak kita tidak mampu melakukan hal yang sama. Gitu. Nah, di sini selaku pendidik kita diminta untuk menciptakan setelah itu yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai kebajikan kita. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang mungkin perlu kita nanti terapkan di kelas, ya. Kemudian motivasi dari dalam diri anak sendiri, kemudian perubahan perilaku itu menjadi baik. Ini nilai-nilai kebajikan ini sekarang kita tidak memandang di sana ada suku, ya, ada agama, kemudian latar belakang yang beragam begitu. Intinya ini yang kita sepakati bersama, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Itu kita akan coba terapkan nanti di kelas. Ya. Contohnya apa di sini? Sebenarnya banyak sekali. Saya ambil 3 saja. Contoh nilai kebajikan kita sudah sering kali melaksanakan. Di sana ada profil, rasa Pancasila, ada beriman bertakwa, kemudian mandiri, kritis, kebudayaan global, gotong royong, dan ada 6 poin pada nilai kebajikan profil rasa Pancasila. Yang poin pertama barangkali itu sebagai karakter, ya, untuk karakter utama nanti, kemudian disusul dengan mandiri, kritis, dan global, gotong royong, dan kreatif. Yang kedua ini yang mungkin banyak sekali diterapkan di sekolah-sekolah yang ada nilai program pendidikan dasar di sana. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, juga diterapkan juga di pendidikan kita. Yang terakhir terkait dengan keterampilan hidup atau life skill, ya. Ini Pak Muji mungkin banyak sekali ketika kita menyiapkan tenaga kerja, kemudian kita diminta untuk penguatan soft skillnya, percaya diri, lurus hati, mendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain, menghargai orang lain, memberikan hal yang terbaik bagi diri kita. Ini poin di life skill. Ini masih banyak poin-poin yang lain. Nah, kemudian yang nilai positif, daya positif yang selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang jelas memiliki tujuan, kemudian memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 di sini ya, kebutuhan dasar. Mungkin kita sudah sangat paham, ya, kaitannya dengan sandang, pangan, papan. Mungkin Mas Solikin untuk kebutuhan bertahan hidup itu mungkin bisa disampaikan kira-kira apa. Yang pertama, poin pertama ini yang mungkin. Ya, kebutuhan untuk hidup yang pertama adalah untuk dari sisi makan ya. Jadi makan itu utama. Orang tanpa makan tentunya tidak bisa hidup. Tapi kalau untuk sandang dan papan itu nanti akan mengikuti setelah makan. Tepat sekali. Terima kasih Mas Lili jawabannya. Kebutuhan hidup seperti itu, jadi kebutuhan pokok yang harus tercukupi untuk kita. Kemudian ada kasih sayang atau rasa diterima, kemudian penguasaan. Penguasaan itu terkait dengan bisa prestasi, bisa mungkin jabatan, gitu. Bisa kaitannya dengan penguasaan. Kebebasan misalnya, nah, kebebasan dalam berpendapat, kemudian kebebasan dalam berkeyakinan, memilih satu bentuk pekerjaan, kemudian kesenangan, ya, kebutuhan kesenangan Pak Pandi mungkin, sekalian kesenangan. Kesenangan itu memenuhi kebutuhan motif diri terkait dengan apa yang diinginkan, mungkin hobi, mungkin juga sifat-sifat yang mungkin pengembangan bakat minatnya itu merupakan untuk memuaskan emosi diri ini. Mungkin sempat hidup. Iya betul, ya. Kesenangan. Baik terkait dengan memenuhi apa istilahnya keinginan kita, baik mungkin dengan hobi, bisa dengan hobi, bisa dengan bukan yang kaitannya dengan senang. Lanjut. Kemudian daya positif yang lain ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 4 yang dapat saya sampaikan. Kenapa kita melakukan melakukan hal-hal yang di luar sesuatu yang mungkin menyimpang begitu. Motivasinya apa di sini? Misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita untuk itu. Anak-anak kita mungkin menurut atau melakukan hal-hal yang dilarang itu karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang punya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, juga ada. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya. Kemudian terakhir untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai percaya diri dan nilai yang kaitannya dengan diri, motivasi datang dari diri sendiri. Kemudian ini yang terkait dengan hukuman itu biasanya terjadi tidak terencana, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kira-kira apa ya hukumannya yang kemudian bersifat satu arah karena kita guru yang akan menentukan hukumannya, kemudian biasanya itu berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada istilahnya konsekuensi. Kalau anak kita melakukan kesalahan ada konsekuensinya. Nah, kalau konsekuensi itu yang jelas sudah terencana, disepakati ada aturannya. Kalau melanggar ini konsekuensinya ini itu sudah jelas. Kemudian murid, karena
karena melakukan kesalahan tetap ya dibuat tidak nyaman, misalnya untuk membersihkan jendela atau mungkin untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak mereka biasa lakukan tiap hari. Dan kita selaku guru biasanya selalu monitor apa yang dilakukan, sudah benar belum, itu konsekuensi. Yang ketiga, ini restitusi. Ya, restitusi. Ini yang mungkin mulai kita geser, yang dari hukuman kemudian ada konsekuensi ke arah restitusi. Restitusi. Jadi proses menciptakan kontribusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri di sini. Tentunya dengan rasa tanggung jawab. Ini yang restitusi. Nah, kemudian ini mungkin kita bisa mengkaca dari diri kita sendiri. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, dimiliki oleh guru. Ya. Nanti akan saya sampaikan juga contoh-contohnya di sini. Ya. Yang pertama mungkin ini juga dulu pernah kita dapatkan dari guru kita juga, ya, posisi penghukum, ya, penghukum. Biasanya selalu menggunakan hukuman fisik dan verbal. Kalau tidak, kalau dulu pernah ada dilempar penghapus barangkali, atau mungkin dengan kata-kata penghukum. Kemudian yang kedua, kita buat murid selalu merasa bersalah. Intinya biasanya kita menggunakan kata-kata halus tapi nyelekit, kadang gitu. Jadi murid posisi bersalah. Ada juga guru yang posisinya ini sebagai kayak teman gitu ya. Apakah itu baik? Terkadang tidak menyakiti murid. Kita akan dekat, tapi nanti murid akan selalu tergantung dari guru tersebut, tidak dengan guru yang lain. Posisi guru sebagai teman. Kemudian pemantau biasanya dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada, catatan-catatan mungkin kamu telah berbuat ini, apakah sudah dilakukan, seperti itu. Dia sebagai posisi pemantau. Nah, yang diharapkan yang terakhir ini sebagai posisi manajer. Jadi posisi mentor di mana guru membuat sesuatu yang bersama-sama dengan murid. Jadi murid dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dari perilaku yang sudah dilakukan. Ini posisi manajer. Kemudian contoh-contoh di sini, contoh-contoh mungkin pernah kita sampaikan. Ya, ini kita urutkan dari yang posisi penghukum di sini. Mungkin Arif bisa dibacakan yang pertama, posisi penghukum dengan yang paling atas ya. Yang paling pertama, yang paling atas. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, kata-kata itu yang mungkin pernah terucap dari kita, berarti kita sebagai posisi penghukum. Nah, suci mungkin. Yang kedua, posisi orang yang membuat orang yang merasa bersalah. Itu sangat kecewa. Nah, itu yang posisi membuat orang selalu bersalah. Kemudian yang ketiga, di posisi sebagai teman. Kulina, yang bawah kulina. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantu. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ada komanya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini atau bantuan ibu selama ini. Jadi kita akrab, membuat tidak ada jarak antara guru dan murid. Mungkin berapa melakukan semacam itu. Dan itu membuat murid ketergantungan kepada kita. Kemudian yang keempat, pemantau atau monitor, Bu Sri. Nggak bisa baca saya.
Oh, baca oke, siap. Apa nih? Peraturannya lihat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Selalu tidak kaitkan dengan peraturan. Kamu sih kelihatan pada kamu sih? Kelihatan. Oke. Sama Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu posisi manajer terakhir. Baik, ini ada keyakinan kelas. Ya, di sini ada keyakinan kelas. Bukan peraturan kelas, bukan tata tertib kelas, tapi keyakinan kelas yang kita kembangkan nanti di kelas. Jadi sifatnya abstrak, pernyataan universal dari semua. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak, tidak mudah diingat. Poin-poin pokok saja. Kemudian diterapkan dengan semua warga kelas ikut berkontribusi, kemudian bersedia menjadi kembali. Ketika ada sesuatu yang diperbaiki, keyakinan kelas ini bisa ditinjau kembali. Nah, ini maaf gambarnya tidak muncul. Segitiga restitusi. Dialog, ya, ada dialog antara guru dan siswa. Bagaimana ketika siswa melakukan kesalahan, kita melakukan dialog untuk mencari restitusi apa yang dilakukan oleh murid, tentunya dengan mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 poin di sini nanti. Awal, menstabilkan identitas. Jadi ketika terjadi satu pelanggaran begitu yang dilakukan oleh murid, ini bisa kita praktekkan sebenarnya di sini. Murid kita undang, kemudian kita di poin pertama kita coba untuk menstabilkan identitas, ya, berdasarkan prinsip-prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh pertanyaannya seperti apa di sini? Nah, ini contoh yang berbuat salah itu tidak apa-apa, menstabilkan supaya mereka tidak langsung kita vonis. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, agak tenang, agak tenang. Kemudian ini saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu, ya, untuk menghibur mereka supaya oh ternyata tidak saya sendiri yang melakukan semacam ini. Kita bisa menyelesaikan ini, memberikan motivasi, kekuatan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu sini ingin mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Ini contoh menstabilkan identitas dari murid. Setelah itu kemudian ini memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita stabilkan mereka, langkah kedua ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan pasti ada tujuan atau maksud tertentu yang akan dicapai begitu. Kita bisa menanyakan ke murid dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik atau lebih buruk dari ini ya. Pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kalau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu ketika ada perkelahian dan sebagainya begitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, menambah sikap yang lebih baik dari itu. Ini validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah tadi stabil, kemudian validasi, ini menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari diri kita sendiri. Contohnya untuk menanyakan keyakinan sini apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, tadi kita sudah buat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Kemudian ini terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Untuk
Kemudian lanjut di sini menutup penerapan disiplin positif sekolah ini dari simpulan saya sendiri, dari simpulan diri saya sendiri. Kita harus saling menghormati, yang jelas masing-masing punya prinsip, punya potensi, punya pendapat yang kita saling hormati. Kemudian mengidentifikasi keyakinan di baik perilaku, kemudian komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. Gitu. Bagaimana kita bisa ketika ada masalah yang muncul kita bisa memecahkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian disiplin yang mengajarkan. Aslinya di sini tidak permisif, ya, akan mengizinkan apapun yang dilakukan oleh murid, tapi juga tidak punitif istilahnya, bersifat memberikan hukuman. Gitu. Kemudian fokus kita pada solusi bukan pada hukuman, karena mencari solusi yang terbaik. Gitu. Kemudian memberikan dorongan, ya, dorongan motivasi, ya, bukan pujian, bukan reward dalam bentuk benda fisik begitu, gitu. Karena pujian itu nanti akan berpengaruh kepada siswa lain yang mungkin tidak dipuji. Gitu. Itu Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya barangkali ada saran, ada masukan yang nanti akan kami tambahkan pada paparan kami, kemudian akan kami kita jadikan bahan diskusi pada pagi hari ini. Barangkali untuk waktu kami kembalikan kepada Pak Pandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugeng Antono yang telah memberikan paparan definisi terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Untuk itu mungkin ada 1, 2 kita batasi 2 masukan atau usulan kepada Bapak Ibu yang lain terkait dengan materi, kemudian nanti sebagai catatan Pak Sugeng Antono untuk pengembangan. Monggo. Bu Sri Sukartini, diusulkan. Monggo Bu Sri. Dari apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi, saya yang berusaha menyesuaikan diri itu agak susah payah rupanya. Artinya itu dengan budaya positif itu menurut saya memang bagus sekali, tapi saya produk lama. Itu berarti kita tuh gini ya Pak, ketika menyampaikan sesuatu berarti boleh saya katakan kita tuh sekarang baru menanam kayak gitu. Kan kita sampaikan hari ini belum tentu besok atau saat itu juga anak bisa menemukan kesadaran gitu. Ya, berarti kita butuh kesabaran Pak untuk memetik hasilnya itu loh Pak. Agak sulit Pak. Yang saya sampaikan itu. Bu Sri, terima kasih untuk pendapatnya begitu. Ini bukan satu pertanyaan gini, Mudoroso begitu. Nanti mungkin Bapak Ibu punya pandangan yang lain. Barangkali kita juga bisa melihat situasi kondisi yang ada. Terkadang satu langkah yang sesuai dengan teori itu tepat begitu, tapi realitas di lapangan mungkin harus ada kebijakan yang lain, yang harus kita ambil begitu. Jadi mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani, kemudian muridnya itu sebagai padinya begitu. Kita diminta untuk menuntun mereka, kemudian memperlakukan mereka supaya kodrat dan zamannya begitu. Sesuatu yang kita sampaikan saat ini mungkin seketika itu juga tidak akan bisa kita lihat hasilnya begitu. Semua berproses. Jadi tergantung kita bagaimana komunikasi yang efektif itu atau keterampilan memecahkan masalah tadi yang saya sampaikan tadi mungkin bisa kita terapkan di kelas kita atau di sekolah kita yang nanti akan jadi budaya positif. Ini yang semula menjadi aturan seperti yang disampaikan Mas Radi itu jadi suatu budaya yang baik yang diterima oleh semua orang. Rata-rata industri yang datang ke sini itu heran kok bisa ya kita bisa menerapkan positif anak potongannya, kemudian mereka mau nuntun sepeda motor itu baru di sekolah ini ya bisa jalan seperti itu. Artinya budaya positif yang itu memang benar-benar dari
apa yang diminta oleh industri sesuai dengan visi kita sekolah kita. Berstandar industri itu memang harus jadi budaya, bukan jadi satu aturan. Gitu. Mungkin itu gitu. Terima kasih Bu Sri. Ada yang lain enggak? Pak Menteri enggak? Mungkin tambahan saja. Kaitannya dengan penerapan disiplin positif, mungkin kita sebagai guru tentunya lebih menekankan pada bagaimana anak itu bisa memahami tentang aturan, tentang budaya yang ada itu, biar mereka dengan kesadarannya akan melakukan seperti itu ya Pak. Jadi Pak Muji, terima kasih. Perlu adanya kesepakatan bersama, kesepakatan bersama antara kita dengan murid, antara semua warga sekolah, antara sekolah dengan orang tua, gitu. Kemudian antara lingkungan begitu. Jadi semua dalam satu rangkaian, sehingga sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan itu jadi satu budaya positif yang bisa kita jalankan secara bersama-sama dengan sadar tanpa satu paksaan apapun. Mungkin terima kasih Pak Menteri, seperti itu. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya. Dari kami saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu paparan di pagi hari ini, sekaligus juga sesi tanya jawab masukan usulan terkait dengan paparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Sugeng Antono. Itu kita berikan aplaus untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu, untuk rangkaian kegiatan kita dari awal sampai dengan akhir sudah bisa kita lalui. Artinya kita sampai di penghujung kegiatan untuk kegiatan diseminasi kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini nanti untuk ada bisa peningkatan dan ada kemanfaatan untuk kita, peningkatan mutu pendidikan di SMK kita, di SMK Negeri 2 Wonosari. Terima kasih, dan kami yang membawakan acara banyak hal yang kurang berkenan. Untuk itu mari kita akhiri bersama dengan berdoa, dengan sikap sempurna berdoa. Dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kami membawakan acara banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.